Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat awal bulan. Gak berasa ya udah masuk bulan Desember. Nah teman-teman, ini dia kegiatan aku. Sebenarnya ini tuh kegiatan di hari Minggu kemarin. Pas mau benerin saluran PDAM yang rusak gitu loh teman-teman. Memang udah diniatin hari Minggunya diperbaiki karena biar suami standby gitu ya di rumah. Jadi bisa kalau ada kekurangan beli bahan material bisa satset gitu ya. Nah ini tuh paginya aku beli suguhan atau lauh medang atau cemilan gitu ya teman-teman. Ini aku beli aja biar nggak terlalu repot, karena nanti kan juga bakalan riuh banget di rumah ya. Tadinya tuh niatnya mau diperbaiki PDAM gitu, dari PDAM ada biayanya itu sekitar 750.000 reng-rengannya. Tapi kata bapak aku coba pakai tukang sendiri aja gitu, barangkali lebih rapi. Karena kan kalau dari PDAM itu nanti pipa-pipanya tuh di luar gitu ya, jadinya nanti kelihatan. Jadinya kalau pakai tukang sendiri gitu kan nanti pipanya ditanam gitu loh teman-teman. Karena kan berhubung aku beli perumahan udah jadi ya, nggak tahu dulu sistem pasang saluran PDAM-nya gimana, karena kata orang PDAM-nya dulu yang pasang itu tukang dari perumahan, yang mana itu borongan ya teman-teman, sedangkan PDAM cuma pasang pipa di depan sama meterannya aja. Jadi ditakutkan kalau misalnya hanya bongkar terus mau perbaiki yang bocor itu nanti ada kebocoran di yang lainnya, sedangkan aku tuh belum tahu di sebelah mana saluran aku atau saluran PDAM aku tuh bocor gitulah. Jadinya ya memang agak sedikit riweh ya dan agak ribet. Oh ya, ini tuh tadi juga beli sayur daun singkong buat sarapan pagi dan tahu bakso juga ya. Tapi untuk tukangnya itu cuma cemilan, untuk makan siangnya nanti di jam 1 siang, di jam 12 siang beli nasi padang aja. Aku beli nasi padang. Nah teman-teman, ini dia ya, udah mulai ya Allah berantakan banget. Gini nih yang aku kurang suka dari kalau lagi memperbaiki sesuatu di rumah tuh kotor banget ya. Pasti tuh aduh riweh gitu, dan aku tuh pengennya kayak yang cepet gitu set, tapi ya gimana lagi gitu ya, kalau pasang mungkin di luar tembok itu salurannya sih cepet terus nggak terlalu kotor, tapi kata bapak aku tuh nanti kurang rapi. Jadi ya udahlah ya, aku nurut aja. Terus ini juga bapak sama ibu tuh ke rumah, suami aku tuh hujan-hujanan. Mereka ke rumah sebentar cuma ngontrol, terus mau pulang. Ini suami sambil parkirin gitu. Dia tuh sengaja banget karena hujan, jadi sengaja hujan-hujanan. Sebenarnya aku juga pengen hujan-hujanan, cuman aduh lagi riwah ya, airnya tuh kan lagi dimatiin, nanti nggak bisa mandi. Nah yang paling bikin riwah dan bikin kotor berantakan ini adalah temboknya itu dibobok ya teman-teman, di gerenda gitu, pakai gerenda. Jadinya tuh debunya berterbangan di mana-mana. Aku udah coba ungsikan sih ya beberapa perabotan, tapi tetap aja gitu debunya tebel, dan setelahnya itu nanti aku bersih-bersih, cuman gak aku record ya karena bener-bener full banget bersih-bersih sama suami, dan HP aku tuh lowbat sampai karena kemarin kan riweh gitu kita mengungsikan barang-barang. Nah ini tuh malam harinya teman-teman, bener-bener malam hari sekitaran jam 2 pagi karena udah kecapean, terus suami aku buatin mie instan gitu, mie goreng sambil nonton film lah, pokoknya quality time dengan sederhana. Pagi harinya Simang Sayur broadcast katanya belum bisa ngider lagi, ternyata tuh beliau sakit gitu, kena tipes katanya. Jadinya ya udahlah, aku masak ala kadarnya buat sarapan. Ini aku cuma bikin sambal teri terus goreng nugget sama sosis, ya udah gitu aja sih. Karena memang kalau mau belanja ke kios sayur nggak sempet teman-teman, ini hari Senin suami aku berangkat kerja. Nah hasil dari perbaikannya tuh seperti ini, tapi ini belum finishing ya, tapi nanti di finishing sama paman aku insya Allah. Jadi ini udah ditanam, udah selesai, udah dilepak gitu, tinggal diaci terus nanti dicat atau dikompon gitu ya. Nah ini depannya kayak gini, paralonnya tuh ditanam, tapi nanti untuk area kamar mandi tuh nggak ditanam ya seperti ini di luar, karena nanti kalau ditanam tuh keramiknya bisa pecah gitu ya. Jadi ya udahlah untuk sementara waktu kayak gini, karena memang kedepannya insya Allah pengen pindah kamar mandi ke area pojokan belakang. Terus di dapur juga seperti ini. Kenapa nggak ditanam di kamar mandi dan di dapur? Karena satu, budgetnya itu aku nggak siap ya, kayak misal harus beli keramik lagi, otomatis kan juga nambah ongkos tukang lagi ya, karena pasti nggak bisa dikerjain dalam 1 hari.
Jadinya ya untuk sementara yang penting tuh saluran airnya udah bener dulu, nggak bocor ya teman-teman, karena kalau bocor itu ya Allah udah bener-bener bikin boros ya, yang harusnya bayarnya sekian bisa jadi 3 kali lipatnya nih kemarin aku bayarnya, jadinya kan sayang banget, bisa untuk 3 bulan ke depan lah ibaratnya. Jadinya yang penting diperbaiki dulu. Ini tuh total reng-rengan untuk perbaikan ini juga over budget sebenarnya teman-teman, dari budget yang diperkirakan. Sebenarnya setelah aku hidup mandiri gitu ya, hidup terpisah dari orang tua setelah menikah, pengennya tuh kalau ada perbaikan apa-apa pengennya tuh kayak borongan daripada panggil tukang harian. Cuman kata bapak aku tuh lebih baik panggil tukang biar lebih rapi lah, inilah itulah. Cuman kalau menurut aku tuh budgetnya malah jadi bengkak gitu loh. Kalau misalnya nih borongan gitu kan materialnya dari sana, jadinya tuh kayak ada kekurangan apa tuh kita nggak usah ribet beli. Terus juga tenaga juga dari sana. Terus kadang-kadang tuh mereka juga udah bersih, nggak pakai kayak konsumsi gitu loh, mereka makan sendiri gitu ya, nggak dari kita. Tapi kalau panggil tukang dan ongkos harian tuh biasanya satu ya pasti ada material yang kelupaan gitu. Di awal udah dikasih tahu beli material ini itu, tapi pasti di pertengahan jalan tuh ada aja yang kurang gitu, jadinya tuh bolak-balik beli. Yang kedua tuh kayak ongkos makan, terus suguhan, terus juga rokok itu dari kita ya. Terus kayak ongkosnya juga kan, ongkos antara tukang juga sekarang udah lumayan mahal. Kalau aku tuh 150.000 sehari aja ya teman-teman. Terus kenetnya itu dari paman aku kasih 100. Jadi tuh yang tadinya reng-rengan dari PDAM tuh anggarannya mereka menganggar 750.000, tapi karena bapak aku maksa untuk pakai tukang sendiri gitu ya, diperbaiki sendiri, tuh habisnya malah 850.000. Masya Allah. Sebenarnya ya gimana ya, sayang juga kan. Sebenarnya tuh penawaran dari PDAM kemarin kalau dari pemasangan dan jasa mereka tuh material udah dari sana, terus pipanya pakai pipa besi, jadi insya Allah tuh awet, nggak bakal bocor. Memang kelemahannya cuman kayak di luar tembok gitu, tapi kan bisa diatasi gitu ya. Ini juga ada yang di luar tembok, tapi ya udahlah ya, karena udah kebanjur dan semalam juga capek banget sih. Bener-bener ini loh teman-teman, membersihkan debu-debu. Ini juga piring-piring semuanya kena debu, meskipun ada yang udah disimpan di lemari, terus juga ada yang di rak piring gitu, semuanya aku cuci semua. Makanya kayak nggak sempet bikin video di sore harinya, baru sempet bikinnya tuh pagi hari atau editnya pagi hari. Tapi ya udah, alhamdulillah, yang penting tuh saluran PDAM atau saluran air aku udah nggak bocor ya. Insya Allah mudah-mudahan tarifnya juga kembali ke normal. Terus ini juga sendok-sendok pokoknya aku bersihin semuanya. Ini udah aku cuci sebenarnya semua perabotan, cuman aku cuci ulang karena kena debu yang gerenda gitu loh teman-teman. Sebenarnya kalau pemasangan dari PDAM tuh nggak ngegerenda ya, karena kan cuma dipasang di bagian luar tembok, jadinya nggak terlalu kotor, nggak terlalu yang ya ribet kayak gini dah. Semalam juga aku selesai beres-beres sama suami, bersih-bersih itu sekitar jam 11 atau jam setengah 12 malam. Teman-teman yang katanya bulan November, Desember menuju akhir tahun over budget, banyak pengeluaran tak terduga. Tenang ya, aku temenin aku juga. Apalagi juga aku sebenarnya juga kayak over budget gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Kadang-kadang tuh uang yang kita keluarkan untuk budget dana darurat, entah apapun itu kategorinya. Bisa kayak aku misalnya untuk perbaikan salah satu bagian rumah yang rusak, atau mungkin ada yang untuk dana kesehatan, atau yang mungkin untuk dana pendidikan anak, misalnya di tahun ajaran baru dan lain-lain. Atau misalnya kasih sumbangan ke orang lain karena kita udah pernah disumbang gitu ya. Pokoknya apapun kategori dan jenisnya, insya Allah ya teman-teman, uang yang kita keluarkan dengan niat baik memang udah seharusnya dikeluarkan karena memang harus dibayar, karena memang ada pengeluaran darurat yang harus diselesaikan saat itu. Insya Allah akan kembali dengan teman-temannya, insya Allah akan kembali lagi ke kantong kita ya, karena aku percaya banget sesuatu yang pergi dengan baik itu akan kembali dengan baik, dengan niat baik maksudnya ya. Kayak misalnya aku di sini perbaikan saluran air. Aku tuh setelah menganut hidup minimalis baru tahu bahwa
Jika ada barang di rumah yang rusak, itu harus segera diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, harus kita buang. Kenapa seperti itu? Kalau kita bisa melakukannya, memperbaiki barang-barang yang rusak tersebut, itu akan menarik rezeki, teman-teman. Kayak misalnya kan ada pepatah atau ada pernah meme yang menuliskan seperti ini. Kalau ada jam yang rusak atau baterainya habis di rumah, itu harus segera diganti baterainya. Kalau ada lampu yang putus atau mati di rumah juga harus segera diganti gitu, karena itu juga akan memperlancar rezeki kita. Kalau aku telisik ya dengan logis sih ya wajar-wajar aja ya, kayak misalnya bener juga gitu loh, lampu yang rusak kalau nggak diganti kan kadang-kadang suka bikin ribet kita sendiri ya, bikin kendala kita sendiri. Kayak jam yang rusak, jam dinding atau jam tangan yang rusak, kalau kita pakai terus ya akan membuat crowded gitu ya, jadi yang harusnya kita on time jadi tidak tepat waktu. Terus barang-barang yang rusak kayak misalnya aku saluran air yang rusak, kalau dibiarin ya biayanya akan bengkak, terus sayang juga kan kayak mubazir buang-buang air. Kayak misal ada satu instalasi listrik yang rusak atau konslet juga harus diperbaiki. Karena kenapa? Yang pertama, yang namanya saluran rusak itu pasti akan memakan biaya yang lebih besar, tagihannya lebih besar. Yang kedua, saluran yang rusak baik listrik, air maupun lain-lainnya itu kalau dibiarkan ya akan membahayakan penghuni rumahnya ya. Contohnya kalau saluran listrik konslet ataupun ada yang rusak dibiarin, nanti bisa mengakibatkan konsleting dan bisa jadi kesetrum gitu ya, atau misalnya yang paling parah ya bisa jadi kebakaran gitu karena konsleting listrik. Terus juga kalau misal saluran air rusak dibiarkan ya, satu otomatis tagihan bengkak, yang kedua bisa merusak saluran pada air tersebut. Misalnya saluran tersebut ditanam di dinding, nanti lama-lama dindingnya akan rusak gitu ya, akan cepet rapuh, bisa-bisa roboh bangunannya. Maka dari itu memang sebenarnya gaya hidup minimalis ini mengajarkan begitu banyak kebaikan karena banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya. Karena dengan hidup minimalis kita tuh jadi lebih bersyukur dengan hidup sederhana, dengan hidup yang cukup dan tidak berlebih-lebihan yang ada. Bahwa dengan hidup minimalis akan menjadikan kita merasa cukup dengan kondisi dan juga apa yang sudah kita miliki saat ini. Karena rasanya tuh bersyukur banget. Aku pun begitu teman-teman. Dulu ya sebelum aku mengenal hidup minimalis, rasanya melihat rumah yang bagus, rumah yang estetik tuh kayak menggebu-gebu, pengen rumah seperti itu. Dan akhirnya malah apa? Kayak nggak ada rasa syukur gitu loh, yang ada ngeluh terus membandingkan diri dengan orang lain, pencapaian diri dengan orang lain, padahal kita tuh sebenarnya nggak tahu ya proses apa yang sedang dimiliki orang lain. Dan kata orang Jawa tuh ada istilah sawang sinawang. Belum tentu yang kita lihat mereka itu mewah, glamor, belum tentu kehidupannya itu damai, tenang, dan merasa cukup. Bisa jadi juga mereka juga sama rasanya tuh kayak nggak pernah puas gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada kehidupan diri kita sendiri, fokus dan menikmati apa yang sudah ada, itu menjadikan nilai rasa syukur itu tumbuh dengan sendirinya. Kita menjadi merasa cukup dengan kehidupan yang udah ada saat ini gitu. Karena aku juga baru menyadari kayaknya tuh 2 bulan ini berturut-turut ya, kayak pas tadinya tuh aku menganggap sepele kayak setrikaan gitu, terus tiba-tiba rusak. Nah pas rusak itu aku baru berasa bahwa ternyata tuh berarti ya barang sekecil itu. Karena mungkin aku kebiasaan pakaian-pakaian aku disetrika gitu ya teman-teman. Terus tiba-tiba saluran air PDAM aku bocor gitu, tiba-tiba tagihan membengkak. Jadinya aku baru menyadari bahwa saluran yang baik, saluran yang tidak rusak itu nikmat banget. Padahal cuma hal sepele mungkin yang gak kepikiran, tapi setelah diperbaiki dan alhamdulillah ada dananya, itu menjadikan aku berasa benar-benar bersyukur. Coba aku kalau nggak punya dana darurat, aku nggak ada budget untuk memperbaikinya, mungkin sampai saat ini saluran air aku masih rusak dan tagihannya terus membengkak. Jadi hidup itu bukan hanya tentang apa yang kita lihat ya, tapi justru hidup itu tentang apa yang sudah ada saat ini. Pernah nggak sih kita merasa berterima kasih terhadap kondisi hidup kita sekarang yang mungkin belum berlebihan, mungkin belum bisa hidup mewah, tapi sudah cukup, damai, tenang, bahagia, dilancarkan. Karena kita baru menyadari betapa artinya kelancaran hidup itu setelah kita mengalami kendala. Seperti aku di sini ya, Masya Allah. Pokoknya untuk teman-teman yang merasa bahwa Mbak Dama budget tabungan dana darurat aku kepake bulan ini, Mbak Dama akhir bulan ini, akhir tahun ini banyak banget pos pengeluaran tak terduga, pengeluaran darurat yang lumayan budgetnya itu menguras banget.
Kalau teman-teman masih punya budgetnya, kalau teman-teman masih bisa mengcover setiap pengeluaran yang ada, maka bersyukurlah. Coba bayangin aja kalau saat teman-teman pas butuh budget untuk pengeluaran tidak terduga atau pengeluaran darurat, ternyata budgetnya nggak ada gitu. Kan kayaknya kan sedih banget ya. Jadi mari kita bersyukur bersama-sama kalau ada budget yang harus keluar pada saat ini. Insya Allah dengan niat baik kita ikhlasin ya, biar budget tersebut akan kembali membawa teman-temannya dengan lebih banyak. Karena yang pergi dengan niat baik, insya Allah akan kembali dengan baik juga. Teman-teman, ini kegiatan aku yang terakhir ya. Seperti biasa, setelah beres-beres ngerjain pekerjaan rumah, tinggal nyantai. Ini ngabisin kopi suami, nggak habis kopi pagi sama kopi kemarin sore gitu ya, sayang. Jadinya aku habisin karena ini masuk ke kulkas. Teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas supportnya selama ini. See you next video. Assalamualaikum. Bye.